Selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Adapun judul yang kami angkat dari hasil diskusi kelompok kami adalah pengembangan dan pemeliharaan Danau Toba dalam memajukan daya tarik wisata. Perkenalkan, saya Daniel L. Tobing dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23025. Saya Maharani Sitorus dengan NIM 11S23044 dari Prodi Informatika. Saya Nicholas Batubara dengan 423 dari Prodi. Saya dengan NIM 11S23002 dari Prodi Informatika. Saya Gandhi dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23024. Saya Jonathan Sitorus dari Prodi D4 RPL dengan NIM 114238. Baiklah, kita akan masuk mulai pembahasan dari isi kelompok kami. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari masalah kami. Danau Toba adalah salah satu danau vulkanik terbesar di dunia dan merupakan tempat yang sangat indah dengan panorama alam yang luar biasa. Terletak di Sumatera Utara, Kabupaten Samosir, Indonesia. Danau Toba memiliki potensi alam yang luar biasa untuk menarik wisatawan dari seluruh dunia dan mancanegara. Banyak penduduk setempat yang bergantung pada pariwisata dan mata pencarian mereka yaitu tempat wisata Danau Toba. Oleh karena itu, pengembangan dan pemeliharaan Danau Toba dapat berdampak langsung pada ekonomi lokal. Meskipun potensi besar sebagai destinasi wisata. Danau Toba juga menghadapi tantangan ekologis, perubahan iklim, polusi, dan pengembangan yang tidak terkendali, dan dapat mengancam kelanjutan ekosistem dan keindahan alamnya. Untuk meningkatkan daya tarik wisata Danau Toba, untuk membuka peluang besar bagi investasi dalam infrastruktur wisata, akomodasi, restoran, dan lainnya. Dengan pengembangan yang tepat, daerah ini dapat menjadi tujuan wisata unggulan di Asia Tenggara yang dapat memajukan devisa negara. Untuk melibatkan penduduk setempat secara aktif dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan Danau Toba, strategi yang efektif melibatkan pemberian pelatihan, menciptakan peluang pekerjaan, dan memberikan pendidikan yang mengedukasi mengenai urgensi pelestarian alam dengan menyadarkan komunitas lokal akan pentingnya menjaga kelestarian Danau Toba sebagai aset berharga, diharapkan mereka dapat menjadi mitra yang berperan aktif dalam meningkatkan daya tarik pariwisata danau tersebut. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat setempat, potensi Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan dapat ditingkatkan sambil memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Untuk menjamin bahwa Danau Toba tetap mempertahankan daya tariknya sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan dalam jangka panjang, diperlukan penerapan praktik keberlanjutan yang mencakup manajemen limbah yang efisien, upaya konservasi alam, dan penerapan regulasi yang ketat terkait pengembangan wilayah sekitar danau. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal menjadi suatu keharusan dalam rangka mengembangkan Danau Toba secara holistik. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan fondasi penting untuk menciptakan kebijakan dan praktik yang berkelanjutan. Pemerintah dapat memainkan peran utama dalam merancang regulasi yang mendukung pelestarian lingkungan dan pengelolaan yang bijaksana. Sementara itu, sektor swasta dapat berkontribusi melalui investasi yang berkelanjutan dan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Di sisi lain, melibatkan masyarakat lokal bukan hanya meningkatkan kesadaran akan berkelanjutan, tetapi juga memastikan bahwa pengembangan dan pemeliharaan Danau Toba mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan komunitas setempat. Dengan demikian, dengan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, Danau Toba dapat tumbuh sebagai destinasi wisata yang tidak hanya
memikat wisatawan, tetapi juga menjaga keberlanjutan alam dan memberikan manfaat positif bagi komunitas lokal. Inisiatif ini mencakup berbagai aspek penting yang akan meningkatkan daya tarik Danau Toba sebagai tujuan wisata utama. Melalui investasi misalnya promosi wisata, pemeliharaan lingkungan, dan perbaikan infrastruktur. Kita dapat menciptakan suatu transformasi yang luar biasa dengan pengembangan yang baik. Danau Toba akan mampu menyediakan pengalaman wisatawan yang lebih indah, memuaskan, dengan fasilitas yang lebih modern dan nyaman, kebersihan lingkungan yang terjaga, serta berbagai aktivitas yang beragam. Hal ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga keindahan alam yang unik di kawasan Danau Toba. Lanjut, kita akan masuk ke tinjauan pustaka. Di sini kita akan membicarakan tentang situs web pariwisata yang akan kita buat. Situs web pariwisata memiliki beberapa fungsi utama, termasuk menyediakan informasi kepada pengunjung potensial, memfasilitasi reservasi dan pemesanan, mempromosikan atraksi lokal, dan meningkatkan keberadaan online destinasi wisata. Situs web juga berperan dalam membangun citra destinasi dan meningkatkan interaksi dengan wisatawan melalui ulasan, umpan balik, dan media sosial. Beberapa fitur-fitur yang akan kami ciptakan di dalam website ini adalah informasi yang lengkap, galeri multimedia, pemesanan dan reservasi online, ulasan, rating, dan multibahasa. Dalam informasi yang lengkap ditampilkan informasi komprehensif tentang Danau Toba, termasuk sejarah, kebudayaan, atraksi, dan aktivitas wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Galeri multimedia berisi galeri foto, video, dan peta interaktif dapat membantu pengunjung memahami dan memvisualisasikan destinasi dengan lebih baik. Bahasa yang dipakai adalah multibahasa, bertujuan untuk menjangkau audiens global. Situs web sebaiknya dapat diakses dalam beberapa bahasa. Dalam pemesanan dan reservasi online website, kami ciptakan dapat memesan hotel, tiket wisata, dan aktivitas lainnya secara online yang bertujuan untuk mempermudah pengunjung dalam merencanakan perjalanan mereka. Terakhir, fitur ulasan dan rating fitur ini memungkinkan wisatawan memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka, memberikan panduan kepada calon pengunjung. Nah, di sini saya akan menjelaskan aspek sejarah. Di sini kami akan membuat penjelasan mengenai aspek sejarah, wisata alam maupun aktivitas, peta maupun transportasi. Nah, aspek sejarah ini akan berisi sejarah bagaimana asal-usul Danau Toba yang akan kami kembangkan. Terus wisata alam dan aktivitas ini akan berisi keindahan alam di sekitar Danau Toba, termasuk pegunungan, pulau-pulau kecil, dan aktivitas wisata yang dapat dinikmati oleh beberapa masyarakat maupun turis yang datang ke sana. Informasi terakhir yang kami akan menjelaskan bagaimana cara pencapaian Danau Toba, termasuk pilihan transportasi seperti transportasi bus, kereta api, pesawat, serta perjalanan yang akan disarankan bagi pengunjung yang akan datang ke sana. Kemudian ada berdasarkan tinjauan pustaka ini, kami akan simpulkan bahwa website yang akan kami buat ini akan memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan pariwisata Danau Toba. Nah, dengan menyajikan informasi yang menarik, interaktif bagi user, terdapat juga fitur sistem pemesanan online dan pendidikan lingkungan, serta website yang dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan popularitas dan keberlanjutan pariwisata di Danau Toba ini. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Dalam proyek ini kami akan memulai dengan merancang interface penggunaan yang responsif menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Fitur pencarian ini diberikan untuk memastikan hasil yang cepat dan dinamis. Implementasi desain responsif untuk memastikan pengalaman pengguna yang mengoptimal pada perangkat. Proyek kami ini juga diharapkan untuk pengguna agar melakukan pesanan hotel dan tour langsung melalui situs web. Integrasi dan penyedia layanan pemesanan eksternal untuk memastikan ketersediaan dan harga yang real time. Yang pertama, masuk ke metode riset dan perencanaan. Melakukan riset pasar untuk memahami audiens target.
kebutuhan pengguna, dan pesaing. Merencanakan struktur situs web dan konten berdasarkan hasil riset. Yang kedua, desain responsif. Menggunakan desain responsif untuk memastikan situs web dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat, termasuk smartphone atau ponsel pintar, tablet, dan komputer desktop. Yang ketiga, user experience atau UX design. Berfokus pada pengalaman pengguna dengan memperhatikan navigasi yang intuitif, tata letak yang bersih, dan interaktivitas yang mudah dipahami. Yang keempat, Search Engine Optimization atau SEO. Mengoptimalkan situs web agar mudah ditemukan oleh mesin pencari seperti Google, Opera, ataupun yang lain, dan melibatkan penelitian kata kunci, optimasi konten, dan pengelolaan tautan. Selanjutnya yang kelima, Content Management System atau CMS. Menggunakan CMS seperti WordPress ataupun Drupal untuk memudahkan pengelolaan konten dan pembaruan situs web tanpa pengetahuan teknis yang mendalam. Selanjutnya yang keenam, pemilihan bahasa pemrograman. Di sini sebenarnya bukan bahasa pemrograman, tapi sebuah dikatakan seperti HTML, CSS, dan JavaScript, dan PHP juga tergantung pada kebutuhan dalam pengembangan situs web ini. Selanjutnya yang ketujuh, keamanan. Memastikan situs web aman dengan menggunakan protokol keamanan seperti HTTPS atau SSL atau TLS dan melakukan pembaruan keamanan secara teratur. Yang terakhir, pemrosesan pembayaran. Jika situs web membutuhkan pembayaran online, maka menggunakan gateway pembayaran yang aman dan terpercaya seperti GoPay atau Dana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Glenn. Perangkat yang kami gunakan pertama adalah komputer pribadi. Komputer atau laptop yang memiliki spesifikasi yang memadai untuk pengembangan web dan desain. Lalu kedua adalah perangkat input seperti keyboard, mouse, dan perangkat input lainnya yang diperlukan untuk memudahkan pengembangan. Lalu selanjutnya adalah framework pengembangan. Kami menggunakan framework seperti Bootstrap untuk mempercepat pengembangan dengan menyediakan komponen dan daya pradibangun. Lalu database. Kami menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS seperti MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB untuk menyimpan dan mengelola data situs web. Lalu kami menggunakan server web seperti Apache atau Nginx untuk menyajikan situs web kepada pengguna. Kami memilih penyedia layanan hosting web yang dapat mendukung teknologi yang digunakan dan memberikan kecepatan dan keandalan. Selanjutnya, analisis web. Kami menggunakan analisis web seperti Google Analytics untuk memantau statistik pengunjung, perilaku pengguna, dan kinerja status situs web. Lalu grafis dan desain. Kami menggunakan perangkat lunak grafis seperti Adobe Photoshop atau Sketch untuk desain elemen-elemen situs web seperti logo, gambar, dan icon. Lalu social media integration. Integrasi dengan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk memperluas jangkauan dan berinteraksi dengan audiens. Sekianlah dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah atau artikel yang kurang pas untuk kita semua, tolong dimaafkan. Terima kasih.